hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Charles berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu dan terus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, sebab kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, walaupun kami masih muda, kami mau menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau menjadi terang bagi teman-teman kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Berikanlah kami pengertian ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema renungan pada hari ini adalah makna pelayanan. Mari kita membaca di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, yaitu Yesus, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai melayani. Nah, penting sekali bagi adik-adik walaupun masih muda untuk melayani Tuhan. Kita bisa meneladani Yesus Kristus, yang mana dia sudah melayani, dia sudah memberikan yang terbaik untuk Allah Bapa di surga. Nah, zaman sekarang ini banyak yang salah kaprah yang mengenai pelayanan. Jadi melayani dianggap kesempatan buat kita untuk tampil di depan, untuk mungkin untuk memamerkan kehebatan kita sendiri. Sebenarnya pelayanan bukan seperti itu ya adik-adik. Kalau kita mau melayani, kita tuh harus merendahkan diri kita. Kita harus menjadikan diri kita tuh sebagai hamba, sebagai pelayan yang mau melayani sesama kita. Jadi kita mau melayani orang-orang yang membutuhkan, kita jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosanya, kita akan menjadi pelayan bagi sesama kita, justru bukan kita yang dilayani. Nah, seperti yang kita baca dalam teks Alkitab tadi, yang dimana menceritakan sebuah cerita tentang perjamuan malam Yesus dengan murid-muridnya. Sebenarnya ini perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menderita dan mati di kayu salib. Sebenarnya sebelum perikop ini Yesus sudah menceritakan tentang makna perjamuan. Tetapi kelihatannya para murid tidak menangkap apa yang Yesus maksudkan. Malah mereka bertengkar ya. Ternyata bukan kita saja yang bertengkar. Ternyata murid-murid Yesus pun juga bertengkar. Mereka sibuk menanyakan Yesus, siapakah di antara mereka yang paling besar, yang paling berjasa, yang paling pokoknya yang paling deh, gitu. Nah, tetapi di sini menarik sekali ketika Yesus bilang kepada murid-muridnya, Yesus menjawab mereka, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang paling muda atau kecil dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, aneh ya. Kalau kita pikirkan kalau menjadi yang terbesar, kita harus jadi bos, kita harus jadi pemimpin, kita dihormati orang, kita dihargai orang, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus bilang, kamu jadi yang paling muda, kamu jadi pemimpin sebagai pelayan. Yesus mengatakan yang sebaliknya yang dunia katakan. Jadi
Di sini Yesus ingin menekankan kepada kita semua bahwa bukan masalah yang terbesar, tetapi Yesus mau melihat apakah kita tulus ketika kita melayani, apakah kita sungguh-sungguh merendahkan diri kita melayani dengan kerendahan hati. Nah, jadi kita bisa belajar di sini bahwa Yesus ingin sampaikan kepada kita, ingin memberikan contoh kepada kita, bahwa dia sendiri pun juga sebagai pelayan, bukan sebagai pemimpin. Dia memberikan contoh kepada kita, inilah kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tulus, untuk menjadi orang yang rendah hati, jangan sombong, jangan merasa dirinya paling besar, paling hebat. Kita ikutin teladan Tuhan Yesus yang tetap merendahkan dirinya, walaupun dia adalah Allah. Nah, jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini belajar tentang pelayanan. Pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita ini adalah sebuah kesempatan buat kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa kita melayani? Karena kita semua adalah manusia yang berdosa, yang sudah ditebus dosanya oleh darah Yesus yang begitu mahal, tidak ada harga nilainya. Dan kitalah yang sudah ditebus ini, hati kita harusnya mempunyai kerinduan untuk melayani, dengan sungguh-sungguh mau melayani. Jadi kalau kita melayani juga nggak perlu ya jabatan atau kedudukan gitu ya. Seperti ada seorang remaja bertanya kepada gembalanya, kapan saya ditunjuk jadi ketua remaja? Lalu gembalanya bilang, bukan masalah menjadi ketua atau jabatan, tetapi bagaimana kita bisa berdampak positif, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi yang penting bukan jabatannya, tetapi bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dengan cara-cara yang sederhana saja kita bisa melayani. Bukan mungkin menyanyi di depan atau berkhotbah di depan seperti pendeta-pendeta. Kita bisa dengan hal-hal yang sederhana. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena bagi Tuhan, mau melayani apapun di gereja, seperti penyambut tamu, guru sekolah minggu, yang khotbah, worship leader, singer, pemain musik, bagi Tuhan itu semua sama di mata Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah apakah hati kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Pelayanan juga bukan dilakukan di gereja saja ya adik-adik, bisa di mana saja. Misalnya kita selama pandemi ini kita di rumah saja, mungkin kita bisa menolong orang tua kita membersihkan rumah, kita bisa belajar dengan rajin, kita mau nurut sama orang tua, atau kita juga bisa mungkin mendoakan orang-orang yang sakit, mungkin yang terkena dampak dari pandemi ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan, karena pelayanan itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan itu harus dimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain gitu ya. Nah, jadi kita ingat ya teks yang kita sudah baca tadi, bahwa yang terbesar ialah yang muda. Kalian ini yang muda dan menjadi pelayan. Maksudnya ialah kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati. Nah, adik-adik kan masih muda, masih produktif, masih semangat gitu ya, energik dan kreatif. Jadi kalian ini
adalah penerus-penerus kami semua ini. Suatu saat kalian akan menjadi dewasa, maka mulailah dari sekarang. Cobalah pikirkan, cobalah doakan renungan firman Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan di rumah? Apa yang aku bisa lakukan di sekitarku? Apa yang aku bisa lakukan buat gereja? Firman Tuhan berkata, janganlah orang-orang sampai menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan. Meskipun kita masih muda, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Nah, jadi adik-adik, Yesus berkata tadi, kalau mau menjadi yang terbesar, kita menjadi yang termuda. Yesus bilang, jadilah yang paling muda. Kalau mau jadi pemimpin, jadilah pelayan. Jadi bukannya kita melayani untuk sebuah kesombongan ya, supaya kita menjadi dikenal orang atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita melayani dengan hal-hal yang kecil, dengan perkara-perkara yang kecil. Kita melayani itu semua karena hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Jadi jangan kita menjadi orang yang sombong ya. Ketika Tuhan sudah kasih kita karunia, Tuhan sudah kasih kita talenta-talenta, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak dilihat orang atau tidak dipandang orang, tetapi Tuhan melihat hati kita. Pasti Tuhan akan memperhitungkan apapun yang kita lakukan buat dia. Nah, adik-adik, Kak Charles akan menceritakan ada sebuah cerita. Adik-adik tahu ya, orkestra. Orkestra itu ya kira-kira seperti ini ya. Tuh ada pemain musiknya, ada konduktornya itu pemimpin yang pakai pegang tongkat itu, yang memimpin musik. Ini orkestra ini jumlahnya bisa sampai 100 pemain musik. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya. Tuh bisa lihat ada biola, ada apa aja tuh ya, saya Kak Charles juga bingung ya. Ada piano dan segala macam. Nah, inilah orkestra, ada itu ya, konduktor, pemimpin musiknya. Nah, Kak Charles mau kasih lihat nih nah tiba-tiba ada pemain piccolo. Pemain piccolo nih ya, piccolo seperti ini tuh. Ya, mungkin sejenis seruling gitu ya. Pemain piccolo kecil. Nah, ceritanya begini. Ya ketika pemain-pemain orkestra itu sedang latihan gitu, pemain piccolonya tiba-tiba berpikir, saya cuma main piccolo aja, suara saya juga kecil, alat musik saya kecil, pasti nggak ada yang dengar permainan musik piccolo saya, pasti nggak ada orang yang peduli, saya nggak mau main lagi, udah biarin aja, toh masih banyak pemain-pemain yang lain kan, cuma satu orang saya sebagai pemain piccolo pasti nggak berpengaruh untuk musik orkestra ini yang begitu besar, begitu megah ini. Ya sudah, jadi dia putuskan untuk ketika latihan dia nggak main, pemain piccolo ini nggak mau main, sedangkan yang lain bermain dengan semangatnya, dengan antusiasnya. Jadi tetap pemain piccolo ini tidak mau main. Lalu tiba-tiba konduktornya atau pemimpin musiknya tuh yang tadi pegang tongkat itu, dia tiba-tiba teriak, stop, 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 semua stop, berhenti. Ya pemain musiknya pada bingung, wah ada apa gitu. Lalu konduktornya bilang, mana itu pemain piccolonya kok nggak kedengeran suaranya? Pemain piccolonya mana? Lalu pemain piccolonya angkat tangan, saya di sini. Kenapa kok kamu nggak main? Konduktornya bertanya.
oh oke nanti saya main ya, gitu. Ternyata adik-adik, walaupun si pemain piccolo merasa itu alat musiknya kecil, suaranya juga kecil, dia menganggap dirinya tuh nggak didengar gitu, permainannya nggak didengar orang-orang. Tapi ternyata konduktornya itu bisa dengar suara sekecil apapun dia bisa dengar. Dan konduktornya itu sangat menghargai harmonisasi dari semua alat musik, termasuk piccolo tadi yang kecil tadi. Nah, jadi demikianlah Tuhan kita juga seperti itu ya adik-adik. Tuhan tidak pernah melihat, oh saya cuma penyambut tamu, oh kecil, Tuhan nggak memandang. Oh saya cuma jadi pendamping guru sekolah minggu, kecil, oh Tuhan nggak memandang. Oh saya cuma beresin bangku, saya cuma menyapu, beresin sampah, buang sampah, kecil, oh Tuhan pasti nggak ngelihat. Bukan seperti itu ya adik-adik. Ternyata Tuhan melihat sekecil apapun yang kita lakukan buat Dia. Sekecil apapun yang kita lakukan, pelayanan kita ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita tidak perlu rendah diri, kita tidak perlu penghargaan orang ya, karena Tuhan pasti menghargai apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan buat Tuhan. Yang penting kita mau melayani Tuhan dengan tulus, dengan rendah hati, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga melayani dengan kerendahan hati. Nah, sebagai ayat penutup ya adik-adik, mari kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia yaitu Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan yang Kak Charles bisa sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Engkau tidak melihat sekecil apapun yang kami lakukan, itu semua penting, itu semua berharga di mata-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali melayani Tuhan dengan penuh kesombongan, karena kami mau menunjukkan kemampuan kami, kehebatan kami mencuri kemuliaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik. Kami tidak peduli dihargai orang atau tidak. Kami tidak peduli ya Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-Mu. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia, yang sungguh-sungguh melayani dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, walaupun kami masih muda. Kami mau serahkan seluruh hidup kami demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi. Terus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom.